Hai netizen, selamat malam. Ketemu lagi sama Mimin di channel audio cerita. Di video kali ini, Mimin akan kembali melanjutkan cerita di channel ini. Semoga kalian terhibur dengan jalan ceritanya. Selamat membaca dan selamat mendengarkan. Bab 014 PMD. Arka kembali menggeleng. Pak Dani, tegasnya sekali lagi. Oh. Nala mengangguk kecewa. Tunggu sebentar, aku ambil barang-barangnya dulu. Aku tunggu di sini gak bisa bantu kamu. Gak enak masuk ke dalam. Hanya kita berdua, takut timbul fitnah, ucap Arka membuat Nala mengangguk dan masuk ke dalam kamar untuk mengambil barang-barangnya. Bahkan yang menyuruh Arka menjemputnya adalah Dani. Mas Gaza gak cemburu aku dijemput Arka? Tanya Nala pelan. La tak berani menghubungi Gaza, gengsi. Kemarin ia yang mendorong Gaza menjauh. Tapi saat pria itu benar-benar menjauh, La justru merasa kehilangan. La menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Air matanya tak bisa ia tahan lagi, ia menangis tanpa suara. La ingin melegakan hatinya sedikit saja, menghapus kecewa dan rasa bersalah yang membuat dadanya sesak. Mas kenapa pergi seperti ini? Mas masih sakit. Tapi, kenapa gak pamit? Pertanyaan-pertanyaan itu semakin menyesakkan. Nala bingung, sebenarnya apa yang hatinya inginkan? Perpisahankah? Tapi semua tidak sesederhana itu. 2. Beberapa hari setelah kepergian Gaza, rasa hampa masih Nala rasakan. La berusaha lupa dengan menyibukkan diri dengan kegiatan KKN yang hampir selesai. Program kerja mereka sudah berjalan 80%, sisa sedikit lagi dan mereka akan meninggalkan desa Sukahati. Nala pikir, setelah berada di sini ia akan betah. Tempat sejuk dengan semua ketenangannya akan memeluk dirinya dalam kedamaian. Tapi ia salah, kepergian Gaza membuatnya terkurung dalam kehampaan. Intinya kamu masih cinta. Nala mengingat kembali ucapan Zana padanya pagi tadi. La menceritakan semuanya pada Zana, anehnya selama ia bercerita mengenai pertengkaran dan bagaimana ia mengusir Gaza. Nala terus menangis tapi menolak mengakui bahwa ia menyesali perbuatannya pada Gaza. Ngelamun lagi? Tanya Putri yang datang menghampiri Nala di teras posko. Bingung mau ngapain ucap Nala memberi alasan. Semua orang tahu, bahwa Nala dan Gaza sedang dalam masalah. Tapi tak ingin terlalu ikut campur. Hanya sesekali Rio mengingatkan, jangan sampai masalah pribadi Nala mengganggu kegiatan KKN mereka. Sejauh ini Nala masih bisa bersikap profesional, semua tugasnya selesai dengan baik. Kalau mau berpisah, pisah aja sekarang. Ucap Putri tiba-tiba. Nala menoleh, ia melihat ke arah Putri yang ikut menatap ke depan dengan pandangan kosong. Jangan tunggu punya anak baru berpisah, nanti jadinya seperti aku. Suara Putri bergetar di akhir. Aku korban perpisahan orang tuaku. Mereka awalnya saling mencintai, tapi berpisah. Bukan karena orang ketiga, tapi ego. Nala tak tahu harus menanggapi seperti apa, ia mengelus pelan lengan Putri yang menghapus jejak air mata di pipinya. Pernikahan itu menakutkan ya? Tanya Putri pelan. Mereka bercerai, tapi tak satu pun menikah lagi. Katanya Elbu, gak ada yang bisa menggantikan posisi ayah. Lucu ya, saling cinta tapi pisah. Hanya karena dua-duanya menyerah dan gak mau berjuang. Padahal ada aku di antara mereka. Nala menggeleng, gak kok, jangan takut menikah. Gak semua pernikahan seperti itu. Nala berusaha meyakini ucapannya sendiri. La, aku gak mau nikah, ucap Putri membuat Nala menatapnya bingung. Aku gak siap dengan perpisahan, sedangkan menikah harus siap untuk berpisah. Entah karena jodoh di dunia sudah habis, atau maut yang memisahkan. Hatiku belum ada ruang ikhlas untuk menerima kehilangan.
Nala menunduk. Harus disiapkan satu ruangan di hati untuk yang namanya kehilangan. Putri menatap Nala dengan senyum tipis di bibirnya. Kamu sudah menyiapkan itu. Nala menggeleng, semuanya memudar. Tatapannya mengembun, tak ada yang siap untuk kehilangan dalam bentuk apapun. Kita manusia biasa, Put. Kadang kita lupa, tak ada yang benar-benar menjadi milik kita sendiri. Setuju, itulah yang dirasakan Elbuku setelah ayah tiada. Bahkan setelah berpisah, ia tetap tak siap kehilangan ayah. 3. Selamanya. Ibu menyesal, bukan karena kehilangan. Karena saat ada kesempatan, ia tak mengambilnya, memaafkan ayah dan menepis egonya. Jantung Nala berdetak kencang, wajah pucat Gaza seketika melintas dalam ingatannya. Jika ditanya, apa Nala siap kehilangan Gaza? Tentu saja, tidak. Nala mengaku, ia mencintai suaminya, hanya masalah kemarin membuatnya sedikit kecewa. Kalian memang butuh jeda, perbedaan usia mungkin bikin kalian merasa lelah melawan ego masing-masing. Tapi aku mendoakan yang terbaik, aku hanya tak ingin kamu menjadi seperti ibuku, menyesal setelah kehilangan. Putri mengusap punggung Nala pelan sebelum ia masuk. Nala memejamkan matanya, kamu maunya apa sih, Nal? Tanya Nala pada dirinya sendiri. 1. Zana yang melihat itu hanya bisa menahan tangisnya. La menatap telepon genggamnya. La bimbang memberitahu Nala mengenai Gaza atau menutupinya sementara. Foto Gaza sedang berbaring di rumah sakit membuat Zana tak tenang, jarum infus tertancap di tangannya. Wajah kakaknya terlihat sedikit tirus, mungkin berat badannya turun drastis. Satu notifikasi masuk di telepon genggamnya. Jangan beritahu Nala, itu pesan Gaza. Pesan dari Dani membuatnya mengurungkan niat memberi tahu Nala. La memilih masuk tanpa menghampiri Nala yang kembali sibuk dengan pikirannya sendiri. Zana menggena HP-nya yang terasa panas. Aneh, ini sudah kesekian kalinya Zana mendapati teleponnya yang terasa panas seolah mesinnya terus bekerja. Padahal, Zana tidak membuka aplikasi apapun. Aneh. Gumamnya pelan. Kenapa? Tanya Bima yang melihat Zana membolak-balikkan telepon genggamnya. HP-ku sering panas semenjak di desa Sukahati. Apa menggunakan jaringan satelit mempengaruhi? Tanya Zana heran. Bima mengerutkan keningnya, ia ikut menatap telepon genggam di tangan Nala. Orang yang teror kamu masih ada? Tanya Bima bingung. Zana menggeleng pelan. Terakhir ia mendapat kiriman aneh saat La dan Nala dikagetkan oleh kehadiran Dani dan Gaza. Sudah gak pernah semenjak ada Kak Dani di sini. Boleh pinjam? Tanya Bima sembari menjulurkan tangannya. Zana menyerahkan ponsel itu setelah membuka kunci layarnya. Bima mengamati dengan teliti, ia membuka satu persatu semua aplikasi yang ada di telepon genggam Zana. Cukup lama hingga kerutan halus muncul di keningnya, gerakannya melambat dan ia menatap ke arah Zana. Tunangan kamu cukup posesif, ucap Bima pelan. 4. Hah? Maksudnya? Zana mendekat ke arah Bima. Ada aplikasi pelacak. Hah? Zana berteriak tanpa sadar. Pelacak? Maksudnya? Kok bisa? Zana masih terkejut. Aplikasinya sedikit tersembunyi, kalau kamu tidak teliti, kamu tidak akan tahu. Selama telepon genggam tersambung ke jaringan, semua posisimu akan terlacak. Bima menjelaskan sembari memeriksa telepon genggam Zana lagi. Satu lagi. Bima menggeleng tak percaya. Aplikasi duplikat, ucapnya pelan. Zana menjatuhkan tubuhnya di kursi. Dani tua bangka. Geramnya. Ini hal biasa untuk sepasang kekasih yang sedang kasmaran. Ucap Bima sembari tertawa mengejek. Sedangkan Zana, jantungnya berdetak kencang.
Ingatannya melayang saat Gaza dan Dani menemukan lokasi mereka di wisata pantai dengan mudah. Semuanya terjawab, apa di telepon genggam Nala juga terpasang. Pertanyaan bodoh, ucap Zana. Di telepon Nala saja terpasang aplikasi duplikat, pastinya aplikasi pelacak juga ada. Kalau tahu, Nala bisa makin marah sama Kak Gaza, Zana dilema. Jadi mau diapain? Tanya Birna pelan. Hilangkan dari telepon genggam aku. Aku mau lihat, dia pakai cara apa lagi untuk memantau posisiku. Ucap Zana sembari menatap kesal ke arah telepon genggamnya. Bima mengangguk pelan, ia menghapus aplikasi pelacak dan aplikasi duplikat dengan senyuman di bibirnya. Apa Pak Gaza melakukan ini pada Nala juga? Tanya Bima pelan. Lia, Nala taunya aplikasi duplikat saja, makanya kemarin mereka kelahi. Gak tahu yang pelacak, sepertinya Nala belum tahu, semoga aja gak tahu, Kak Gaza masuk rumah sakit, aku gak mau Nala marah dan berdampak dengan kesehatan Kak Gaza, jawab Zana pelan, ia berusaha menahan diri, menyimpan tenaga untuk memarahi Dani saat mereka kembali ke kota nantinya. Bima diam. Kini ia tahu apa yang membuat Nala terlihat kacau saat di rumah yoga. Tapi ia tak bisa berbuat apa-apa, Nala istri orang. Pak Gaza masuk rumah sakit. Tanya Bima pelan. Udah mau seminggu di rumah sakit. Tipes katanya. Kenapa gak kasih tahu aku? Nala muncul dari balik pintu kamar. Zana terkejut, ia tak menyangka Nala akan mendengar ucapannya. Aku gak mau kamu khawatir, ucap Zana pelan. Alasan kamu klasik, nah. Kamu jelas tahu Mas Gaza itu suami aku, bagaimanapun keadaannya aku berhak tahu. Suara Nala meninggi, matanya mulai berkaca-kaca. 5. Kak Gaza yang minta. Zana menunduk. Dan kamu nurut. Sejak kapan kamu memihak ke Mas Gaza? Tanya Nala. Tapi sudahlah. Nala berlalu meninggalkan Zana dan Bima yang saling melempar tatapan bingung. Biarkan dia tenang, ucap Bima yang diangguki oleh Zana. Sementara Nala, ia terus menatap telepon genggamnya. Tak ada pesan dari Gaza semenjak pria itu meninggalkan Nala. Telepon, jangan ragu. Suara Arka mengejutkan Nala. Mau tahu kabar suami kamu kan? Telepon aja, jangan ragu. Baikan bentar, lupain sejenak masalahnya. Kesehatan Pak Gaza lebih penting, Arka tersenyum ke arah Nala. Nala tersenyum, ia meyakinkan hatinya sebelum menghubungi suaminya. La tidak menyiapkan ruang ikhlas di hatinya, jadi ia tak mau menyesal karena mengabaikan kata hatinya sendiri. 2. 6. Jantung Nala berdegup kencang saat sambungan telepon terdengar berdering. Sedikit lama, sedikit tak sabar. La sudah memutuskan panggilan tersebut, tapi suara serak dari seberang telepon mengurungkan niatnya. Assalamualaikum, sayang. Nala memejamkan matanya, ia pikir Gaza akan marah karena ia mengusirnya saat itu atau ucapan yang bisa jadi menyakiti suaminya. Tapi tidak, suara itu terasa hangat meski sedikit serak. Mas kenapa gak kasih kabar kalau masuk rumah sakit? Tanya Nala pelan. Hening, Nala bisa mendengar Gaza menghela nafas beberapa kali. Mas hanya gak mau kamu kesini karena merasa kasihan atau bersalah, jawab Gaza pelan. Mas takut kamu mengira ini cara Mas membatasi kebebasan kamu lagi. Kamu harus fokus dengan KKN dan nikmati kebebasan kamu saat ini. Kalau sudah waktunya pulang, Mas yakin kamu akan kembali ke sini. Mas sengaja? Tanya Nala. Mas sengaja pergi biar aku merasa bersalah. Gaza terbatuk pelan membuat Nala sedikit gelisah. Maaf, Mas tidak bermaksud seperti itu. Mas pikir dengan memberikan kamu sedikit kebebasan bisa membuat kamu yakin kalau Mas sangat percaya sama kamu. Tanpa mengabari sedikit pun. Tanya Nala lagi. Mas hanya memberi kamu sedikit waktu. Nala diam, ia berusaha mengatur suasana hatinya.
Aku masih marah, tapi bukan berarti Mas bisa pergi seperti itu. Mas pergi dalam keadaan sakit dan itu bikin tidur aku selama ini tidak tenang. Ditambah saat ini Mas masuk rumah sakit tanpa mengabariku. Aku kecewa sama Mas. Setidaknya Mas pamit. Suara isakan terdengar, Gaza sedikit panik. Lah mengecewakan Nala lagi. Jangan seperti ini, Mas. Terus kabari aku, bisik Nala pelan. Gaza tersenyum tipis, ada rasa lega menghampiri hatinya, kamu akan membalas pesan Mas. Tanya Gaza pelan. Nala mengangguk cepat, ia lupa Gaza tidak akan melihatnya. Ya, aku akan balas. Beritahu aku setiap kondisi Mas Gaza. Beritahu aku kalau Mas sudah minum obat dan apa yang dokter sampaikan. Kamu masih peduli dengan Mas? Tanya Gaza pelan. Jelas. Jawab Nala cepat. Aku masih istri Mas Gaza, jadi apapun itu seharusnya aku orang pertama yang tahu. Gaza hanya bisa tersenyum senang, hatinya menghangat. Selama ini ia menutupi semuanya. Lah menahan diri untuk tidak tahu apapun yang Nala lakukan di luar sana. Tapi mendengar istrinya masih peduli, itu cukup untuk menumbuhkan kembali harapan di hatinya. Lah harus mencoba sekali lagi. Jika gagal, maka coba sekali lagi. Mas akan kabari kamu terus. Bisik Gaza pelan. Jangan lupa minum obat, jangan sakit terus, aku gak mau Mas mati muda. Aku belum siap jadi janda. 7. Ada jeda hingga Nala mendengar isakan halus dari seberan telepon. Perasaannya kembali lega, ia kira terjadi sesuatu pada Gaza. Sayang, Mas gak akan izinkan kamu jadi janda. Balas Gaza dengan suara seraknya. Nala tertegun, ia mengucapkan itu tanpa sadar. Ya sudah, cepat sembuh. Seminggu lagi aku pulang. Ucap Nala pelan. Mas tunggu kamu pulang. Gaza berhenti sejenak. Terima kasih sudah mau menelpon, sayang. Terima kasih masih peduli. Setidaknya Mas tahu, Mas masih punya harapan untuk bangun besok pagi. Nala mengangguk, ia mengucapkan salam dan mematikan sambungan telepon dengan cepat. La menyentuh dadanya. La merasa lega, sesak yang selama ini ia rasakan seolah terangkat setelah memberanikan diri menghubungi Gaza. Lega. Nala terkejut, ia mengira Arka sudah pergi, ternyata masih berdiri di belakangnya. Arka. Nala menarik nafasnya pelan. Aku kira kamu sudah pergi. Arka tersenyum kemudian mendekat ke arah Nala, ia mengusap pelan kepala Nala. Kadang, pikiran dan hati kita tidak sejalan. Kamu mungkin ingin lari, tapi hati kamu tidak akan terima jika terus dibohongi. La akan berjalan ke tempat di mana ia merasa tenang dan nyaman. Semoga pernikahan kamu dan Pak Gaza bahagia selamanya, ucap Arka tulus. Nala menelan ludahnya, ia sedikit kaget dengan tindakan Arka padanya. Terima kasih. Ucap Nala pelan. Sisa seminggu, semoga waktu berpihak dengan kamu dan berlalu dengan cepat. Rindu kadang membuatnya terasa lambat. Sekarang masuk dan tenangkan Zana yang merasa bersalah padamu. Satu lagi. Arka diam sejenak. Malam ini tidur yang nyenyak. Arka kemudian berlalu meninggalkan Nala yang tersenyum tipis ke arahnya. Arak tahu selama ini ia tak bisa tidur dengan nyenyak atau memang semuanya terlihat jelas. Nala berusaha mengabaikan itu semua, ia ikut masuk ke posko menemui Zana. Dani menatap ponselnya, kerutan di kening semakin menjadi-jadi. Titik hijau yang menandakan lokasi Zana mendadak hilang. Aplikasi tertutup secara otomatis membuat Dani sedikit panik. La mencoba memuat ulang. 1. Invalid akses. Sial, aku ketahuan. Gumamnya sambil memijat pelipisnya. Dani sudah menduga ini akan terjadi, bagaimanapun saat Gaza ketahuan oleh Nala, kemungkinan besar dirinya akan berimbas. Benar saja, hanya butuh waktu 1 minggu lebih, ia sudah kehilangan jejak Zana. 8. Dani kembali mencoba, membuka aplikasi duplikat.
Menyimpan sedikit harapan, semoga Zana belum menemukan aplikasi tersebut. Klien uninstalled. Dani memejamkan matanya, ia berusaha menahan diri dan memikirkan apa yang harus ia lakukan. La mencoba menghubungi Zana, panggilan terhubung, tandanya telepon Zana aktif tapi aplikasinya semua terputus. Zana menghapusnya, bagaimana ia bisa tahu lokasi aplikasi itu? Siapa yang membantunya? Pertanyaan itu terus berputar di kepala Dani. La kembali menghubungi, kali ini bukan untuk memastikan, tapi mempertanyakan bagaimana bisa Zana mengetahuinya. Terhubung tapi Zana tak mengangkatnya sama sekali. Dani berusaha tenang, berusaha tidak terpancing. Angkat telepon saya. Dani mengirim pesan pada Zana, seolah ia bisa mengirim semua ancaman pada kekasihnya yang berjarak ratusan kilometer darinya saat ini. Terbaca, tapi tak ada balasan. Dani kembali menghubungi, tapi kali ini operator yang menjawab. Kamu memblokirku? Tanya Dani. La seolah buta dalam sekejap, ia tak tahu aktivitas Zana saat ini. Pikirannya melayang, entah pria mana yang Zana goda saat ini. Dani seolah kehilangan kendalinya pada Nala, dadanya terasa terbakar, kekhawatiran yang seharusnya terlihat wajar justru berubah menjadi obsesi yang tak bisa dikendalikan lagi. La mengambil telepon genggamnya lagi. La menelpon seseorang, tak peduli akhir sudah malam atau saat ini orang tersebut sedang istirahat. La hanya ingin tahu keadaan Zana saat ini. Panggilan tersambung, suara serak khas orang bangun tidur terdengar dari seberang telepon. Kembali ikuti Zana kemanapun, laporkan apapun kegiatannya dengan siapa dia berinteraksi. Dia kembali berulah, aku kehilangan sambungan dengan telepon genggam dan lokasinya, ucap Dani penuh penekanan. Jadi aku hanya beristirahat sebentar. Aku kira bisa tenang, kami sisa seminggu lagi. Lagian di sini, selain aku gak ada yang naksir sama Zana, balas pria itu dengan tawa yang terdengar mengejek. Ingat, kekasihmu di sini. Aku bisa memberitahunya. Ancam Dani. Lia, maaf. Aku akan kembali jadi mata-matarnu Pak Dani. Tolong tetap pekerjakan kekasihku, gaji dia sebanyak-banyaknya. Kalau perlu berikan bonus lembur. Aku tunggu laporanmu saat ini. Ucap Dani kemudian mematikan sambungan teleponnya. Hanya menunggu beberapa saat, notifikasi masuk ke telepon genggamnya. Foto Zana dengan Bima yang sedang duduk berdua membuat Dani kini tahu siapa pelakunya. Siapa yang sudah membantu Zana menghapus kedua matanya di telepon genggam Nala. 9. Bima, aku akan membiarkanmu. Kamu bukan ancaman, karena aku tahu kamu menyukai Nala. Tapi tidak suka caramu membantu Zana. Harusnya kamu mendukungku sebagai sesama lelaki. Oh. Dani sedikit tenang, setidaknya ia masih bisa memantau Zana dari orang kepercayaannya. Saat ini yang harus dipikirkan adalah memastikan Zana tidak lari darinya. Zana mungkin mengira, dengan cara ini bisa menjauh dari Dani. Lalu Pak, Dani bisa melakukan apa saja untuk menahannya tetap berada di sisi Dani. 10. Zana gelisah, beberapa kali ia menatap ke segala arah seolah mencari tahu siapa yang mengambil potret dirinya. Peneror itu kembali, nomor baru beberapa kali menghubungi. Menanyakan kabarnya dan menyuruhnya jangan terlalu dekat dengan temankannya yang pria. Gila, dia kembali, kumam Zana kesal. 2. Kali ini tak ada rasa takut, tapi rasa penasaran. Mungkin dugaannya benar, ini ulah Dani. Kemarin saat pria itu ada di desa Sukahati semua baik-baik saja. Tapi saat dia kembali dan Zana menghapus aplikasi pelacak dan duplikat di telepon genggamnya. Nomor baru ini kembali menghubungi. Nah, kenapa? Tanya Nala saat melihat Zana yang gelisah. Saat ini mereka ada di salah satu sekolah dasar, guna memasang jaringan satelit, merupakan salah satu program yang disponsori oleh Bima.
Orang yang teror aku sepertinya kembali, ucap Zana sembari memperlihatkan telepon genggamnya. Nala mengerutkan keningnya, sepertinya itu Dani, tebak Nala. Zana mengangguk menyetujui, tapi siapa yang membantunya? Foto kita pagi tadi di posko, saat di perjalanan dan baru-baru ini. Zana memperlihatkan semuanya membuat Nala ikut penasaran dan mengedarkan pandangannya ke segala arah. Aku ingat, Mas Gaza pernah bilang, Dani punya teman di desa Sukahati, tapi siapa orangnya aku gak tahu, ucap Nala mengingat kembali ucapan Gaza saat itu. Zana menggeleng, ia enggan memikirkan itu. Lah sangat yakin, ini ulah Dani, tapi siapa orang di baliknya, Zana sangat ingin tahu. Kenapa? Rio datang dengan wajah lelahnya. Gak apa-apa, jawab Zana. Kali ini ia tahu mau membuat Rio kepikiran dengan segala urusannya. Kirain ada masalah lagi, kalian beberapa minggu ini bikin pusing, celetuk Rio kemudian berlalu mencari Bima yang sedang mengatur jaringan satelit dengan beberapa teknisi yang ia datangkan dari kota. Tek. Sementara di tempat lain, Dani tersenyum saat menatap beberapa foto Zana yang kebingungan. Lah sedikit kesal, tak ada lagi ketakutan di mata Zana, seolah gadis itu sudah biasa dengan ancaman seperti itu. Kamu tidak mencari aku untuk mendapat perlindungan? Tanya Dani kesal. 1. Surya datang dan duduk di samping Dani. Tak jauh di sana, ada Gaza yang duduk di tempat tidur dengan selang infus yang masih menancap di tangannya, tapi lucunya pria itu sedang sibuk mengoreksi proposal penelitian beberapa mahasiswa bimbingannya. 11. Kamu kenapa senyum-senyum? Tanya Surya melihat Dani yang terus menatap telepon genggamnya. Lihat. Dani memperlihatkan foto Zana di telepon genggamnya. Cantik bukan? Aku tak sabar menikahinya. Surya menggeleng, sepertinya Dani sudah terlalu terobsesi sehingga sampai di tahap mengawasi pergerakan Zana. Perasaan dulu kamu tidak segila ini, lalu kenapa seperti ini? Zana akan keberatan kamu pantau terus, ucap Surya memperingati. Dani diam, senyumnya lenyap berganti dengan tatapan kosong. Dia menolakku saat itu, aku tak menyangka dari sekian banyak waktu yang aku habiskan. Aku selalu yakin, suatu saat, ketika kau kembali Zana akan datang dengan perasaannya yang dulu, menyukaiku. 1. Dia bukan Zana kecil, dan kamu tidak bisa menghadapinya seperti dulu. Dia sekarang sudah dewasa, pikirannya terbuka. Dia akan memikirkan mana yang baik menurutnya, sikapmu justru membuat Zana waspada, ia menganggap kamu menyakitinya. Jangan terlalu keras, biarkan dia dengan dunianya. Bahkan setelah menikah, seorang istri tetap punya dunianya sendiri. 3. Surya menasehati Dani panjang lebar. Dani menunduk, ia membenarkan ucapan Surya. Lah hanya terlalu takut kehilangan sehingga mengambil langkah itu. Ruangan kembali tenang saat mahasiswa bimbingan Gaza keluar dengan wajah lelah, banyak revisian dan tentu saja waktu yang Gaza berikan sangat singkat. Jangan galak sama mahasiswa bimbinganmu, Sa. Mereka seperti itu karena kamu sibuk mengejar cinta, tegur Surya. Sudah banyak waktu yang aku berikan, bukannya menghasilkan proposal penelitian yang berkualitas, justru yang datang 99% dibuat oleh jasa pembuat skripsi. Jadinya mereka gak tahu isi penelitian mereka sendiri, keluh Gaza sembari memijat keningnya, rasa pusing kembali mendera membuatnya membaringkan diri. Tak lama, telepon genggam berbunyi, nama Nala tertera di sana membuat Gaza kembali duduk. Ia merapikan rambutnya dan tersenyum, berisap mengangkat telepon video dari Nala. Assalamualaikum, sayang. Ucap Gaza senang, tapi tak bertahan lama, senyumannya berganti, keningnya berkerut saat wajah Zana memenuhi layar teleponnya. Sakit apa pura-pura sakit, Kak? Tanya Zana dari balik telepon. Dani beranjak, mendengar suara Zana yang sangat ia rindukan,
ia berjalan mendekat ke arah Gaza. "Kenapa kamu? Istriku mana?" tanya Gaza kesal. "Istri? Sudah diakui ya," ledek Zana. Gaza menarik nafas. "Kasih istriku atau telepon ini aku kasih Dani," ancam Gaza. Zana menggerutu kesal, ia memberikan telepon genggamnya pada Nala yang sedang duduk-duduk di depan kelas. 12. "Mas, apa kabar?" tanya Nala lembut. "Sayang. Mas baik, Mas senang kamu nelpon," ucap Gaza jujur. "Bukan aku, Mas." "Zana yang telepon, katanya ada yang mau ia bicarakan," ucap Nala membuat Gaza mengerutkan keningnya. "Apa?" tanya Gaza tak seantusias tadi. "Kak Gaza, keselamatan Nala ada di tangan aku. Jadi, tolong aku sebagai bentuk balas budi. Kasih tahu Papa, aku mau pertunangan aku dengan Kak Dani batal," ucap Zana tanpa basa-basi. "Gak." Dani merebut telepon genggam Gaza. "Loh?" Zana terkejut, "Dani benar-benar di sana. Kamu tahu apa yang bisa aku lakukan bukan?" ancam Dani membuat Zana menghela nafas lelah. "Lakukan, palingan aku dimarahin Papa. Setelahnya aku tetap jadi anak Papa, bahagia dan tak perlu merasa terkekang. Kalau aku menuruti, selamanya menjadi istrimu. Aku bisa mati berdiri, dan..." Zana tak lagi menggunakan embel-embel Kak saat memanggil Dani. "Bicara tepat di depanku," ucap Dani kemudian mematikan sambungan telepon genggamnya. "Sial. Aku masih mau bicara sama Nala," gumam Gaza yang melihat sambungan telepon terputus. Dani kembali duduk dengan amarah yang memuncak. "Kamu apain lagi Zana? Jika terus begini sepertinya aku menyesal mempercayakan adikku padamu," ucap Gaza sembari menatap Gaza serius. "Aku ketahuan. Aplikasi pelacak dan aplikasi duplikat." Suara tawa Gaza terdengar menggema. "Mampus. Kamu yang mengajari aku sampai aku dan Nala kelahi di saat aku sudah berhasil meluluhkan hatinya. Kamu juga harus merasakan apa yang aku rasakan." Dani mendengus kelas, ia tak percaya akan diketahui oleh orang yang dulu ia bantu. "Tapi itu cukup membantu, kan? Setidaknya balas budi, bujuk Zana agar tidak membatalkan pertunangan kami." Gaza diam cukup lama, ia menatap Dani serius. "Jangan terlalu kuat menggenggam, dan aku belajar cukup banyak saat menghadapi Nala. Sifat mereka tidak jauh berbeda, lagi senang-senangnya menikmati masa mudanya. Jadi jangan terlalu mengekang, biarkan mereka dengan dunianya tapi tetap berikan cinta yang membuat mereka kembali pulang ke kamu." 2. Suara tepukan tangan Surya terdengar memenuhi ruang perawatan Gaza. "Pak Tua ternyata sudah belajar banyak." Surya memuji dengan sedikit mengejek. Aku harus belajar demi mempertahankan Nala di sisiku. Kalau aku tetap keras dengan pemikiranku, Nala akan lepas dan aku tak mau menyesal." Gaza berbicara cukup serius. 13. "Apa aku harus sakit dulu?" tanya Dani pelan. "Galah. Usaha, kejar dengan cara yang baik, tanpa memaksanya tetap di sisimu. Buat dia merasa kehadiranmu memang sangat ia butuhkan," ucap Surya membuat Dani menunduk. "Akhir-akhir ini semuanya berantakan," ucap Dani frustasi. "Jelas, kamu terlalu fokus dengan cinta. Kamu juga harus menjalani hidup pun dan, mengenai Zana, ia mencintai Dani yang dulu, bukan yang sekarang, penuh obsesi dan ambisi. Kamu menghalalkan segala cara untuk obsesi itu, dan Zana tidak mengenalmu lagi." Dani menunduk, ia tahu bagaimana Zana sangat suka menghampirinya setelah dimarahin papahnya atau Gaza. La memilih Dani karena Dani memaklumi semua tingkah nakalnya dulu. La mengira Zana akan melakukannya lagi, tapi tidak, Zana justru mengatasinya sendiri. "Aku hanya ingin terlibat," ucap Dani pelan.
Pelan-pelan, ucap Gaza. Aku sudah melakukannya sekarang. Tapi sebelumnya, lepaskan semua obsesimu pada adikku. Jika memang cinta, kejar dengan cara yang baik, tanpa paksaan, tanpa ancaman. Gaza ikut menasehati, bagaimanapun ia tahu jika Dani terus seperti ini, adiknya tidak akan bahagia. Akan aku coba. Gaza tersenyum mendengarnya, kali ini bukan ia yang mengikuti bagaimana cara Dani mengejar cinta. Tapi Dani yang mengikuti bagaimana cara Gaza meluluhkan kekasih hatinya. 1. 14. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Perpisahan itu pun datang. Suasana posko pagi ini berbeda. Penuh dengan siswa dan beberapa masyarakat serta perangkat desa. 1. Siswa yang berbondong-bondong datang dengan buah tangan yang mereka siapkan sendiri. Tanpa paksaan, semua mereka lakukan sebagai ucapan terima kasih atas semua bantuan yang diberikan kelompok KKN kali ini. Kak Nala, ini. Seorang siswa laki-laki menyerahkan ketapel milinnya. Buat anak kakak nanti. Jangan lupa sama kami ya. Ujarnya dengan mata yang berkaca-kaca. Nala tersenyum hangat, ia berlutut mencoba menyamai tingginya dengan siswa tersebut. Zain hebat sekali, puji Nala sembari menerima pemberian anak lelaki itu. Kakak gak akan lupa sama kalian. Harus rajin belajar ya, jaringan sudah ada, komputer juga sudah ada di sekolahan, buku-buku di perpustakaan juga berlimpah. Jadi harus makin semangat belajarnya. Zain mengangguk patuh. La kembali mengeluarkan bunga yang ia rangkai dari kertas. Zain, suka sama Kak Nala. Tunggu Zain Bada, Zain mau nikahin Kak Nala, ucapnya polos. 2. Nala tertawa pelan. La menaruh tangan Zain. Ibu sudah menikah, Zain. Nala memperlihatkan cincin nikahnya. Sama anaknya kakak aja deh. Zain terus memaksa. 2. Zain, sama Kak Lina aja mau gak? Jomblo nih. Lina yang dari tadi mendengar, akhirnya ikut dalam obrolan mereka. Gak, Kak Lina galak. Celetuk Zain dengan wajah kesal. Mana ada. Memangnya Kak Lina pernah marah? Tanya Lina tak terima dikatain galak. Zain diam seolah sedang mengingat. Kak Lina sama Kak Dimas suka debat. Seperti Elbu dan Bapak di rumah suka debat terus pukul-pukulan. Lina yang tadi niat bercanda ikut berlutut menyamakan tingginya dengan Zain. Zain, kalau kayak gitu lagi. Zain tutup telinga dan masuk kamar ya. Zain mengangguk pelan seolah mendengar apa yang Lina ucapkan. Kak Lina sama Kak Dimas jangan suka berantem ya, nanti Kak Nala sedih dan ketakutan, ucapnya polos. Lina melirik ke arah Dimas yang ternyata memperhatikan obrolan mereka. Gak akan berantem lagi. Lina berucap yakin. Zain tersenyum senang. La menatap Nala dan mengacungkan jempol seolah misinya berhasil. Beberapa acara pelepasan dilakukan. Nala dan teman-teman mulai berpamitan satu persatu kepada kepala desa. 15. Para tetua dan anak-anak sekolah yang melepas kepergian mereka. Mereka disambut dengan tawa bahagia dan dilepas dengan derai air mata. Semua bukti keberhasilan mereka. Mereka diterima dengan baik dan bisa menyelesaikan KKN dengan sangat memuaskan. Ini bukan sekedar kegiatan kampus, tapi lebih dari itu. Kebersamaan dan tolong-menolong membuat mereka menamai kebersamaan ini dengan kekeluargaan. Beberapa kali Nala menyeka air matanya, apalagi saat ibunya Yoga menyalami dan memeluknya. Memberi nasihat pentingnya menjaga keharmonisan rumah tangga. Nala menangis cukup lama dalam dekapannya, dari sekian banyaknya orang, hanya Elbunya Yoga yang memperhatikannya dengan baik. Bus yang membawa mereka telah terparkir. Barang-barang pribadi dan juga oleh-oleh yang dibekali oleh warga setempat memenuhi bagasi bus. Dengan langkah pasti Nala dan teman-teman memasuki bus sambil melambaikan tangan. Sering-sering ke desa Sukahati, ini rumah dan kampung kalian juga.
Terima kasih sudah memperkenalkan Desa Sukahati pada dunia luar. Ucapan yang Nala dan teman-temannya dengar untuk kesekian kalinya dari Pak Kades. 1. Program media sosial Desa Sukahati berjalan dengan baik. Bagaimana seni dan budaya diperlihatkan sebagai daya tarik, berhasil menarik wisatawan datang. Pemerintah mulai memperhatikan jalur transportasi sehingga memudahkan orang-orang mengakses Desa Sukahati. Nala berharap, setelah ini sosial media itu bisa terus dijalankan oleh Pak Kades dan anaknya. Nala yakin, Desa Sukahati memiliki potensi untuk tampil sebagai desa wisata dan bisa berkembang seperti desa-desa lainnya. Anak-anakku, Putri melambaikan tangan pada siswa-siswanya yang menangis. Kita ketemu lagi nanti, semoga kalian semua sukses, ucap Putri sambil melambaikan tangan dari jendela bus. Meski terlihat cuek, para pria terlihat memalingkan wajah, takut jika terlihat menangis. Mereka pun berat meninggalkan Desa Sukahati. Sepertinya yang terlihat tenang dan biasa saja hanya Yoga. Lah sedih bukan karena berpisah, karena waktu liburannya sudah habis dan harus kembali dengan kejamnya dunia perkotaan. Bus berjalan pelan, meninggalkan jejak pada jalan bebatuan di Desa Sukahati dan lambaian tangan yang makin mengecil. Nala menyadarkan kepalanya di kaca. La menggenggam erat ketapel yang diberikan Zain padanya. Sepertinya ini adalah mainan kesukaan anak lelaki itu dan memberikannya pada Nala. Semoga kelak Zain bisa bahagia tanpa pertengkaran orang tuanya dan menemukan kesuksesannya. Nala anggap ketapel ini adalah jimat keberuntungannya. La butuh tujuan yang jelas, maka setelah ini semuanya harus benar-benar diperjelas dan sesuai dengan apa yang diinginkan. Gaza tersenyum senang, melihat Nala mengirimkan foto mereka sudah di perjalanan membuat rindu di hati Gaza semakin menggebu-gebu. Akhir-akhir ini komunikasi mereka memang mulai membaik, Nala tak menghindari pertanyaan darinya. Nala bahkan 16. Menanyakan kabar Gaza sesekali. Sesekali Gaza menatap pintu, berharap waktu tanggal 9 Januari perjalanan telah Nala lalui. La merasa aplikasi pelacak itu sangat dibutuhkan sekarang. Tapi sudahlah, ia hanya bisa berdoa Nala dan adiknya sampai dengan selamat. Nungguin Nala? Tanya Maya yang melihat Gaza setia duduk di sofa ruang tamu. Lia Bu, sebentar lagi sampai, ucap Gaza sangat antusias. Maya mengerutkan kening, ia menatap jam dinding antik yang berdiri di sudut ruang tamu. Masih lama, Za. 5 jam lagi, ucap Maya sedikit terkejut. Gak Bu, sebentar lagi kok, Gaza kekeh. Ia terus menatap pintu dan telepon genggamnya. Aneh kamu, seperti baru pacaran aja. Maya hanya bisa menggeleng pelan. Kalau capek, istirahat Za. Kamu masih pemulihan, teriak Maya memperingati. Gaza menangguk, baru seminggu dirinya di rumah setelah beberapa hari bermalam di rumah sakit. Selama itu juga Gaza menghitung waktu. Sebentar lagi jarak mereka menipis, rindu mereka bertemu dan semuanya selesai. Sisa menjalankannya senormal mungkin. Setelah berperang dengan waktu, suara deru mobil terdengar. Gaza berdiri dengan kakinya yang lemah. La menatap jendela, hari sudah beranjak gelap, hanya sisa cahaya kemasan yang tertinggal oleh senja yang perlahan berlalu. Suara Zana San Nala membuat jantung Gaza berdetak tak menentu. Suara yang ia rindukan terdengar samar dan semakin dekat. Apapun yang membuat Nala kembali peduli padanya, Gaza tak peduli, ia hanya menatap. Hal itu membuat Nala terus bertahan dan memberi kesempatan kepadanya untuk sekali lagi memperbaiki hubungan mereka. Pintu perlahan terbuka membawa hawa dingin dari luar. Nala berdiri di sana, bersama Zana dan juga Iskandar yang memutuskan untuk menjemput anak dan menantunya. Gaza tak mendekat, tangannya masih bertumpu pada sofa, tatapannya terus tertuju pada Nala. Wajah istrinya terlihat sangat kelelahan,
rambutnya sedikit berantakan justru menambah kesan manis yang berhasil menerbitkan senyum di bibir Gaza. "Assalamualaikum, Mas." Nala mendekat dan menyalami tangan dingin Gaza. "Waalaikumsalam, sayang. Akhirnya kamu pulang," suara Gaza terdengar parau. Nala tak membalas, ia menatap Gaza dari ujung kepala hingga ujung kaki. Keadaan Gaza menambah rasa bersalah di hati Nala, wajah tidur suaminya memperlihatkan betapa lalainya Nala sebagai seorang istri. Kangen-kangennya di kamar saja. Bawa istrimu naik ke kamar, Za. Bersih-bersih dan istirahat sebentar. Kalau sudah waktunya makan malam, silahkan turun. Kamu juga Zana. Iskandar memecahkan keheningan yang sempat terjadi. Zana yang tadi membaringkan diri di sofa bangkit tanpa memperdulikan adegan kangen-kangenan kakak dan 17 sahabatnya itu. "Ayo ke kamar," ucap Gaza. La mengambil alih ransel di tangan Nala dan membawa istrinya ke kamar. Sepanjang perjalanan menaiki tangga, Gaza berkali-kali menggigit ujung lidahnya. La berusaha menahan diri tidak memeluk istrinya atau menciumnya secara paksa demi menuntaskan kerinduannya. La tak mau menyakiti Nala lagi. Sedangkan Nala, ia hanya bisa pasrah saat tahu Gaza di rumah mertuanya. La tak bisa malas-malasan dan menghilangkan lelah di tubuhnya. Saat masuk ke kamar, Gaza dengan cepat menutup dan mengunci pintu. La berbalik dan memperhatikan Nala yang mengambil handuk dan pakaian ganti. Gaza tak melepas pandangannya, ia takut Nala kembali menghilang. "Sayang," panggil Gaza sebelum Nala memasuki kamar mandi. "Lia," jawab Nala pelan. Jawabannya masih lembut dan tenang, masih biasa saja, seolah kejadian di desa Sukahati tak pernah terjadi. Gaza mendekat, ia sudah tak bisa bertahan lebih lama lagi. Rasa rindu membuatnya memilih menepiskan jarak dan menarik Nala dalam dekapannya. "Mas kangen," bisiknya pelan. La tak peduli Nala membalas pelukannya atau tidak. Nala tak menolak saja menjadi keberuntungannya malam ini. 18. Nala meletakkan gelas berisi air di meja kecil tepat di samping Gaza. La menyiapkan beberapa butir obat dan vitamin yang harus Gaza minum. La menyiapkannya semuanya dalam diam, dalam perasaan bersalah karena seharusnya ia melakukan ini sejak awal suaminya sakit. Gaza yang bersandar pada sandaran ranjang melihat itu hanya bisa diam, menikmati setiap suara-suara kecil yang Nala ciptakan dalam setiap gerakannya. Tak ada pembicaraan, mungkin istrinya masih marah. Sisa masalah yang ia tinggalkan begitu saja saat di desa Sukahati kemarin, seharusnya menyisakan sedikit rasa tak puas di hati Nala. Tapi melihat Nala tidak menjauh, Gaza sudah sangat bersyukur. Mungkin nanti, setelah kondisinya membaik mereka akan membicarakannya lagi. "Minum obat dulu, Mas," ucap Nala sembari menyerahkan beberapa butir obat dan segelas air pada Gaza. "Terima kasih," Gaza menerima dengan terus menatap Nala. Pelukannya beberapa jam lalu masih membekas, aroma tubuh Nala dan rasa hangat itu seolah memberi harapan baru untuk hubungan mereka. Kali ini Gaza bersyukur, setidaknya dengan sakitnya Gaza membuat Nala sepertinya kasihan padanya. Gaza kembali menyandarkan kepalanya, tatapannya tak lepas dari Nala. Seolah ia harus memastikan Nala dalam pengawasannya. "Kenapa menatapku seperti itu?" tanya Nala, jujur saja ia mulai risih. "Kangen," jawab Gaza cepat, senyum di bibirnya terukur tipis. Nala menghela nafas pelan, ia tak menanggapi tapi terus merapikan kemasan obat yang tadi ia berikan pada suaminya. Suasana seketika sunyi, suara hujan yang mulai turun seolah menjadi musik yang menciptakan suasana romantis namun sedikit menyesakkan. "Ayo tidur," ajak Gaza saat tak mendapati tanggapan Nala. Nala mengangguk. "Aku simpan obat kamu dulu, Mas." Nala menjauh, menarik nafas demi ketenangan hatinya sendiri. Berada di dekat Gaza membuatnya sesak. La ingin meminta maaf karena membiarkan Gaza pergi dalam keadaan sakit.
Tapi gengsinya menahan, hingga membuat Nala serba salah. Nala menarik tangan ke atas, gerakan yang tiba-tiba tapi berhasil menyikap piyama tipisnya dan memperlihatkan lekuk tubuhnya. Nala mengambil ikat rambutnya, ia mengumpulkan setiap helai rambutnya dan menyatukannya di pucuk kepala, melilitnya dengan karet rambut sehingga menciptakan cepolan asal. Saat helai rambut Nala terikat sempurna, leher jenjang Nala terlihat, kulit putihnya tampak halus dan lembut, garis leher yang indah dan lekukan tubuhnya berhasil membuat Gaza tak berkedip. Sesekali Gaza meneguk ludahnya, tenggorokan mendadak kering. Jantungnya berdegup kencang, rasanya seperti 19. Anak remaja yang sedang jatuh cinta, tapi kali ini terasa indah dalam ikatan yang halal. Seketika Gaza merasa sedikit menyesal, ia bahkan nyaris kehilangan Nala karena kebodohannya. "Sayang," panggil Gaza dengan suara seraknya. Nala mendekat, tatapannya sedikit khawatir melihat Gaza yang terus memperhatikannya. "Ada apa, Mas? Butuh sesuatu?" tanya Nala. Gaza terpaku, pandangan matanya masih tertuju pada leher jenjang Nala yang kali ini terlihat dekat. "Gegak," Gaza menggeleng. "Ayo kita bulan madu. Kamu punya tempat yang ingin kamu datangi?" tanya Gaza pelan. Nala mengerutkan keningnya, ia pernah memimpikannya itu dulu. Tapi sekarang, Nala bahkan tidak pernah memikirkannya lagi. "Gak ada," jawab Nala sambil mengitari tempat tidur dan berbaring di samping Gaza. "Mas serius?" ucap Gaza lagi. Nala menutupi setengah badannya dengan selimut yang sama dengan Gaza. "Tidur Mas, kamu butuh istirahat yang banyak," ucap Nala sembari mematikan lampu dan menyisakan lampu tidur yang temaram. Gaza tak menanggapi, ia hanya menatap setiap gerakan Nala, gerakan tangan, bahkan gerakan bibir Nala saat berbicara. Gaza ikut berbaring. Ia bahkan memiringkan tubuhnya sehingga bisa melihat Nala yang mulai memejamkan mata. "Sayang," panggil Gaza pelan. "Harusnya menghadap ke arah suami kalau tidur," ucap Gaza pelan. Nala membuka matanya, ia melirik ke arah Gaza yang masih menatapnya. Nala menuruti, ia membaringkan tubuhnya, menatap ke arah Gaza. Perlahan tangan Gaza terulur, ia menyingkirkan beberapa helai rambut yang jatuh di pipi Nala. "Kamu masih marah mengenai masalah di desa Sukahati? Apa kamu masih marah sama, Mas?" tanya Gaza pelan. Nala mengerutkan keningnya. Selama ini ia bahkan berpikir Gaza yang marah karena meninggalkannya tanpa pamit. "Gak. Aku sudah gak punya tenaga untuk semua drama rumah tangga kita, Mas. Aku terserah Mas." Gaza saja. Nala menghela nafas lelah. Gaza tersenyum, ia mendekat dan mengecup kening Nala. "Sekali lagi, Mas minta maaf." Nala tersenyum lembut, ia melingkarkan tangannya di pinggang Gaza dan masuk ke dalam dekapan pria itu. 20. "Ayo tidur, hari ini lelah sekali," bisik Nala. Gaza merasa hatinya dipenuhi kupu-kupu, tangannya bergerak perlahan tapi pasti. Memeluk tubuh Nala yang sempat ia kagumi beberapa waktu lalu. Malam ini keduanya memilih tidur tanpa membiarkan pikiran mereka riuh dengan semua tanya dan apa yang akan terjadi nanti. Keduanya hanya memilih istirahat dalam dekapan yang ternyata bisa memberi kenyamanan untuk tubuh yang sakit dan kelelahan ini. Hari ini suasana meja makan keluarga Iskandar kembali ramai. Meski tak ada pembicaraan, karena Iskandar sangat tidak menyukai itu. Kehadiran Nala dan Zana memberikan suasana hangat. "Makan yang banyak," ucap Nernek Puspa sambil menyodorkan sop ayam kepada Nala dan Zana. Zana menangguk, ia merindukan makan ibunya selama ini. Walaupun makanan mereka terpenuhi, tapi makanan Elbu adalah yang terbaik. "Nala." Nenek Puspa menyodorkan semangkuk sup. "Terima kasih, Nek." Nenek juga makan,
biar tetap sehat. Nala membalas. Kamu juga, Za. Biar gak kayak mayat hidup. Ditinggal istri KKN malah sakit tipes. Celetuk nenek Puspa membuat Zana menahan tawanya. Gaza juga gak mau sakit, tapi Gaza gak bisa nolak, protes Gaza. Puspa menghela nafas. La melirik Nala yang masih makan dengan lahap, sesekali mengambil lauk yang Gaza inginkan. Sesuai janji, kalian akan melakukan pemeriksaan kesehatan dan program hamil setelah KKN. Jadi kapan kalian bisa konsultasi ke dokter? Tanya nenek Puspa. Nala nyaris tersedak, ia menatap nenek Puspa dan berpindah ke Gaza. Tapi setelahnya, ia meneruskan menikmati makannya yang tak lagi nikmat. Sudah Bu. Iskandar mulai protes. Lia, nanti kami pergi, Nek, Gaza menjawab cepat. Tapi tunggu Gaza sehat dulu ya. Nala juga baru pulang. Pasti capek, kalau dipaksa sekarang, hasilnya gak bagus lanjut Gaza. Nala melirik ke arah suaminya. Lata membantah, mungkin sekarang dirinya dan Gaza tidak bisa berlari lagi dari masalah ini. Betul Bu. Biarkan Gaza dan Nala istirahat dulu beberapa waktu, ucap Maya memberi pembelaan keadaan Nala dan putranya. Puspa diam, ia menatap Nala beberapa saat dengan mata berkaca-kaca. Elbu takut tidak sempat, ucapnya lirih. Tidak sempat bagaimana sih, Nek? Tanya Zana kesal. Nenek akan melihat anaknya Kak Gaza dan juga Zana. 21. Sempat kok. Apa Anda pakai acara gak sempat? Zana. Iskandar menatap ke arah anak gadisnya. Ngomong ya betul sama nenek kamu. Zana diam, ia kemudian menatap ke arah Puspa. Wanita tua yang akhir-akhir ini sering sakit, tentu saja mempunyai kekhawatiran sendiri. Maafin Zana ya, Nek. Zana mendekat dan merangkul nenek Puspa dengan wajah bersalah. Gak apa-apa, jawab wanita tua itu singkat. Nek, panggil Nala. Nala siap kok, cuman memang tunggu Mas Gaza sehat ya. Biar hasilnya lebih akurat. Nala ikut menenangkan. Gaza melirik Nala, ia mengira pembicaraan ini akan merubah suasana hati Nala, tapi ternyata istrinya juga menyetujui itu semua dengan mudah. Apapun hasilnya, nenek akan terima. Kalau bagus, sisa kalian saja yang kurang berusaha. Kalaupun tidak sesuai harapan, tidak apa-apa. Nenek juga tidak akan meminta Gaza menikah lagi, selama kalian bahagia, sepertinya nenek sudah bisa pergi dengan tenang. Puspa tersenyum sembari mengelus lengan Nala yang duduk tepat di sampingnya. Baik Nek, sehat-sehat sampai nanti nenek bisa gendong cicit nenek ya, ucap Nala lembut. Mendengar ucapan istrinya membuat Gaza tersenyum senang. Entah untuk menyenangkan hati nenek Puspa atau itu benar keinginan Nala. Gaza tak peduli, jika memang sudah waktunya, ia ingin memiliki anak dari dirinya dan Nala. 22. Nala melihat Gaza yang ikut bersiap-siap. Setelah sarapan Nala meminta izin untuk pulang ke rumah bundanya. Seminggu lagi kakaknya Anggia anak menikah. Nala ingin datang, setidaknya sedikit membantu kesibukan kakak dan bundanya saat ini. Aku terlihat antusias bukan karena ingin bertemu Anggia, tapi ingin menemanimu dan bertemu bunda. Gaza menjelaskan agar Nala tak salah paham. 1. Iya Mas, aku tahu. Ucap Nala tersenyum. Tapi Mas sudah sehat, kan? Tanya Nala memastikan. Gaza mendekat dan mengelus pelan kepala Nala. Sudah, obatnya sudah pulang, jawab Gaza membuat Nala mengerutkan keningnya karena bingung. Gaza sedikit menyurutkan bahunya, ia membawa tangan Nala dalam genggaman tangannya. Aku takut kamu salah paham. Aku hanya ingin menemani kamu karena sejujurnya aku masih kangen sama kamu, lanjut Gaza membuat Nala tersenyum tipis.
Aku ngerti, Kak Anggia mau menikah. Aku gak mau memikirkan banyak hal, aku hanya ingin pernikahan mereka lancar-lancar saja tanpa hambatan apapun. Mengenai kita, itu urusan kita, jangan sampai mengganggu Kak Anggia, ucap Nala pelan. Gaza mengangguk, ia tahu Nala yang sekarang jauh lebih tenang. Begitupun Gaza, saat ini ia tak mau terlalu mengawasi Nala, jika memang suatu hari Nala mengambil keputusan berpisah, Gaza juga tidak akan menahannya lagi. Tapi, jauh di dalam hatinya, ia ingin pernikahan mereka baik-baik saja, sedikit terlambat memang, tapi itu tak apa-apa. Lebih baik terlambat daripada sadar setelah kehilangan segalanya. Gaza menatap Nala, sebuah binar bahagia atas pernikahan mereka yang mulai berjalan baik-baik saja. Sebuah keberanian membuat Gaza menyentuh pinggang Nala, menariknya pelan hingga tak ada lagi jarak di antara mereka. Mas akan selalu minta maaf untuk semua kesalahan Mas di masa lalu, kedepannya Mas hanya ingin yang terbaik. Selama Mas masih menjadi suamimu, maka Mas akan mengusahakan menjadi suami yang baik, ucap Gaza tulus. Siang ini mereka berangkat ke rumah orang tua Nala sebagai sepasang suami istri yang bergandeng mesra, tersenyum penuh cinta. Tanpa paksaan, tanpa sandiwara. Gaza dan Nala berjalan memasuki rumah Bunda Ratih, suasana yang cukup kontras dengan heningan dan ketenangan rumah Gaza. Suara riuh, tumpukan bahan dekor serta beberapa orang yang sibuk lalu lalang terlihat memenuhi teras hingga ruang tamu.